Halo Mina semua, kembali lagi bersama Mimin di komunitas One Piece Dunia Baru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan membahas kekuatan terbaru anggota bajak laut topi jerami setelah pertarungan di negeri Wano berakhir. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, yuk kita sama-sama kembangin komunitas One Piece Dunia Baru dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari Mimin. Terima kasih. Berikut penjelasannya. Biasanya setiap bajak laut topi jerami mengunjungi pulau baru, anggota bajak laut topi jerami akan mendapatkan kekuatan baru. Dan saat ini alur cerita di negeri Wano, apa yang akan didapatkan oleh Luffy dan yang lainnya di sana. Berikut kekuatan baru yang akan didapatkan anggota bajak laut topi jerami part 1. Kekuatan baru kru topi jerami yang perlu dibahas pertama kali tentu adalah Luffy, sang kapten. Luffy memang sudah menguasai Busosoku Haki sejak latihan bersama Rayleigh, dan selama ini Luffy menggunakan sebuah Tekken yang bernama Busosoku Koka. Haki jenis ini berwarna hitam dan membuat anggota tubuh atau senjata menjadi lebih kuat. Tetapi di alur negeri Wano, kini kita ketahui bahwa masih ada tingkatan lebih tinggi dari Busosoku Haki. Tingkatan lebih tinggi ini akan membuat armor tak terlihat di sekeliling tubuh penggunanya. Rayleigh, Sentomaru, hingga kakek Hyogoro diketahui sudah mencapai tingkatan tersebut. Dalam cerita melawan Katakuri sebelumnya, kita tahu bahwa Luffy sudah belajar tentang tingkat lanjut Kenbunsoku Haki yang bisa melihat masa depan. Sekarang Luffy sepertinya sudah terbiasa menggunakan haki tingkat tinggi tersebut dan bisa menggunakannya dengan lebih baik. Setelah Kenbunsoku Haki, Luffy sepertinya akan mampu menguasai Busosoku Haki tingkat tinggi setelah pertarungan melawan Kaido berakhir. Artinya, tinggal Haoshoku Haki tingkat tinggi, jika memang ada, yang masih belum dikuasai oleh Luffy. Kekuatan baru anggota topi jerami berikutnya adalah milik Zoro, yaitu pedang hitam. Di dunia One Piece, ada pedang-pedang berwarna hitam yang disebut dengan Kokuto. Pedang hitam ini dikatakan spesial dan biasanya termasuk pedang-pedang terbaik di dunia. Yoro merupakan pedang milik Mihawk dan Susui milik Zoro adalah contoh dari kelompok pedang hitam tersebut. Di cerita negeri Wano, kita sudah diberikan sedikit petunjuk bahwa pedang hitam awalnya bukanlah pedang hitam. Mereka menjadi pedang hitam melalui proses tertentu dan sering digunakan oleh penggunanya. Mimin sempat beranggapan bahwa proses ini dilakukan dengan cara memberikan Busosoku Haki ke pedang secara terus-menerus atau secara permanen. Zoro sudah berlatih dengan Mihawk untuk mengalirkan haki ke pedangnya. Jurus ini pernah ia tunjukkan saat melawan Pika di Dressrosa. Andai semuanya berjalan lancar, Zoro sepertinya akan mendapatkan ilmu baru tentang cara membuat pedang menjadi hitam secara permanen di negeri Wano. Apakah di akhir arc Wano nanti pedang Wado Ichimonji dan Sandai Kitetsu akan menjadi pedang hitam secara permanen? Mari kita tunggu saja nanti. Selanjutnya, Germa Double Six membuat sebuah pakaian tempur yang didesain khusus untuk Sanji. Baju tempur ini membuat Sanji bisa berubah menjadi menggunakan setelan Germa dengan tulisan nomor 3. Bentuk dan kekuatan ini mirip seperti gambaran karakter Steel Black dalam cerita yang terkenal di North Blue dengan Germa Double Six sebagai tokoh penjahatnya. Tapi berhubung Sanji tidak suka dengan nama itu, dia lebih memilih menggunakan nama Osobamas. Kekuatan dari pakaian tempur ini antara lain, sepatu dengan dorongan roket, kemampuan terbang, ketangguhan yang tinggi, dan kemampuan untuk melakukan mimikri sehingga membuatnya tak terlihat dengan mata telanjang. Besar kemungkinan Sanji akan tetap menggunakan teknologi Germa ini setelah arc negeri Wano. Meski ada kemungkinan kostum yang jadi kekuatan baru anggota topi jerami ini akan memiliki desain yang berbeda nantinya, Mimin yakin Sanji akan kembali mengenakan pakaian tempur impiannya tersebut. Lalu, apakah Sogeking jadi kekuatan baru anggota topi jerami? Kok bisa?
Sejak berkumpul kembali setelah latihan 2 tahun, kita sama sekali belum melihat Sogeking muncul. Usopp kini digambarkan sebagai karakter yang lebih berani sehingga sosok Sogeking seakan tak diperlukan lagi. Meski begitu, Mimin yakin sosok Sogeking akan muncul lagi setelah pertarungan di negeri Wano berakhir mengingat Sanji sempat berpikiran untuk meminta Usopp mendesain ulang pakaian Right Swift Germa Double Six miliknya. Mengetahui kebiasaan Usopp, ia tentu akan melihat lebih dekat teknologi ini dan membuat sesuatu yang baru dari hal tersebut. Setidaknya Usopp mungkin akan memakai teknologi perubahan wujud milik Germa Double Six untuk diaplikasikan ke kostum Sogeking miliknya. Nah, sekian penjelasan dari Mimin mengenai kekuatan baru kelompok bajak laut setelah Arc Wano Part 1. Jika kalian suka video kali ini, jangan lupa like dan share video ini ke seluruh komunitas One Piece se-Indonesia. Dan tunggu video part 2-nya. Subscribe itu gratis, terima kasih. One Piece は実在する